Kali ini, saya mau menceritakan sebuah film yang cukup terkenal. Film ini berjudul Miracle in Cell Number 7. Film ini sudah dibuat dalam banyak versi, yaitu Filipina, India, Turki, dan bahkan Indonesia yang akan tayang pada tahun 2020 ini. Walaupun film ini sudah dibuat dalam banyak versi, namun tidak banyak orang yang tahu bahwa film ini sebenarnya dibuat berdasarkan sebuah kisah nyata yang terjadi di Korea Selatan pada tahun 1972. Film ini menceritakan tentang kasih sayang luar biasa dari seorang ayah penyandang cacat kepada putrinya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang menari-nari bersama putrinya di depan sebuah toko tas. Sang ayah bernama Yonggu, sementara putrinya bernama Yesung. Setiap hari, mereka berdua selalu singgah di depan toko tas ini hanya untuk melihat sebuah tas Sailor Moon. Sudah lama Yonggu ingin membelikan putrinya tas Sailor Moon ini, namun uang tabungannya belumlah cukup untuk membelinya. Dan sekarang, hanya tersisa satu buah tas Sailor Moon di toko ini. Yonggu berkata kepada putrinya bahwa besok mereka akan membeli tas ini, karena besok Yonggu sudah gajian. Namun tiba-tiba saja tas tersebut diturunkan dari display toko. Ternyata tas tersebut baru saja dibeli oleh orang lain. Melihat tas impian anaknya dibeli oleh orang lain, Yonggu segera masuk ke dalam toko itu dan berusaha untuk menjelaskan bahwa sudah lama mereka menabung untuk membeli tas ini. Mereka bahkan sengaja singgah di depan toko ini sehari 2 kali hanya untuk melihat tas tersebut. Ketika Yonggu berusaha untuk mengambil kembali tas Sailor Moon itu, dia malah dipukuli oleh orang yang telah membeli tas itu. Walaupun dipukuli, Yonggu tetap berusaha untuk menjelaskan bahwa mereka besok akan membeli tas itu. Pada malam harinya, Yonggu berkata kepada putrinya bahwa bagaimanapun dia akan tetap membelikan putrinya tas Sailor Moon untuk hari pertama putrinya masuk sekolah. Putrinya berkata kepadanya bahwa tidak apa-apa dan meminta ayahnya untuk jangan memaksakan diri. Mereka kemudian bercanda-canda dan lalu tertidur lelap. Keesokan harinya, ketika Yonggu akan berangkat kerja, putrinya mengantarnya sampai ke depan jalan. Mereka bercanda dan bergurau dengan sangat senang. Walaupun hidup mereka sangat sederhana, namun mereka sangat bahagia. Pada siang hari itu, ketika Yonggu sedang menghitung uang gajinya, tiba-tiba saja seorang anak kecil memanggilnya. Anak kecil itu adalah anak kecil yang kemarin membeli tas Sailor Moon yang ingin dibeli oleh Yonggu. Anak kecil itu kemudian berkata kepada Yonggu bahwa terdapat sebuah toko tas lain yang juga menjual tas Sailor Moon yang putrinya inginkan. Anak kecil itu ingin menunjukkan kepada Yonggu toko yang menjual tas itu. Yonggu pun kemudian berjalan dan mengikuti anak kecil itu. Pada saat mereka sedang berjalan di pasar, tiba-tiba saja anak kecil itu terpeleset oleh genangan air dan terjatuh. Pada saat terpeleset, anak kecil itu sempat meraih sebuah tali dan sebuah batu bata lalu jatuh dan menimpa kepalanya. Pada saat Yonggu sedang berusaha untuk menyelamatkan anak kecil itu, tiba-tiba saja seorang ibu-ibu melihatnya. Ibu-ibu itu mengira Yonggu sedang mencium bibir anak itu. Padahal sebenarnya Yonggu sedang berusaha untuk melakukan CPR dengan memberikan nafas buatan. Yonggu kemudian ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, Yonggu dipukuli habis-habisan oleh para polisi. Pada malam itu, Yesung menunggu ayahnya untuk pulang, namun ayahnya tidak kunjung pulang. Keesokan harinya, polisi membawa Yonggu ke tempat kejadian perkara untuk melakukan reka ulang kejadian. Yonggu disuruh untuk menunjukkan kembali apa saja yang dia lakukan pada hari sebelumnya ketika anak kecil itu mati terbunuh. Pada saat reka ulang kejadian sedang didokumentasikan, polisi yang menangani reka ulang kejadian menyuruh Yonggu untuk membuka celananya. Yonggu menolak karena pada saat kejadian dia sama sekali tidak ada membuka celananya.
Namun polisi berbohong kepada Yonggu. Polisi mengatakan apabila dia membuka celananya, maka dia boleh segera pulang dan menemui putrinya. Yonggu yang menderita keterbelakangan mental kemudian tertipu dan lalu melakukan apa yang disuruh oleh para polisi. Tidak lama kemudian, Yesung yang kebetulan sedang berangkat sekolah dan lewat tempat kejadian perkara, segera berteriak memanggil ayahnya. Yonggu yang melihat putrinya berteriak, segera berlari ke arahnya. Namun polisi segera menangkapnya dan kemudian membawanya pergi dari sana. Yonggu kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Pada hari pertama dia masuk penjara, dia dipukuli habis-habisan oleh teman kamar selnya. Alasannya adalah karena dia terdata sebagai seorang penculik, pemerkosa, dan pembunuh anak-anak. Sementara anak perempuannya dimasukkan oleh pemerintah ke sebuah panti asuhan. Sebelum Yesung berangkat ke panti asuhan, dia sempat menuliskan sebuah catatan dan menempelkannya di depan pintu rumah mereka. Catatan itu bertuliskan, "Ayah, aku berada di sebuah panti asuhan." Pada suatu hari, ketika sedang berada di lapangan penjara, Yonggu melihat seorang narapidana sedang mengasah sebuah sikat gigi untuk dijadikan senjata. Tidak lama kemudian, napi itu lalu berjalan ke arah teman satu sel yang merupakan kepala kamar selnya. Menyadari bahwa napi itu akan menikam temannya, Yonggu segera berlari dan menghentikannya. Temannya berhasil lolos dari musibah, sementara Yonggu terkapar karena perutnya sempat ditikam oleh napi tersebut. Karena merasa berhutang budi, kepala kamarnya kemudian bertanya kepada Yonggu apa yang dia inginkan. Kepala kamarnya berjanji bahwa ia akan mengabulkannya. Yonggu kemudian berkata bahwa dia hanya mau satu hal, yaitu bertemu dengan putrinya tercinta. Mendengar permintaan Yonggu, kepala kamar pun kemudian memerintahkan kepada teman-temannya untuk menyelinapkan Yesung, putri Yonggu, di dalam sebuah kardus dan lalu membawanya masuk ke dalam penjara. Misi berjalan lancar. Yonggu dan putrinya Yesung pun akhirnya bisa bertemu. Hari itu adalah pertama kalinya Yonggu bisa tersenyum dan tertawa selama dia berada di dalam penjara. Dia tampak senang sekali. Hatinya tenang karena setelah sekian lama dia khawatir, dia akhirnya dapat bertemu dengan putrinya tercinta. Pada malam harinya, sebelum tidur, Yesung meminta maaf kepada ayahnya. Dia merasa bersalah karena menurutnya ini semua terjadi gara-gara dia meminta sebuah tas Sailor Moon. Namun ayahnya berkata kepadanya bahwa dia akan tetap membelikannya sebuah tas Sailor Moon. Yesung meminta kepada ayahnya untuk memberitahukan kepada hakim tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu, mereka pun tidur berpelukan. Selama berhari-hari, Yesung tinggal bersama ayahnya di dalam penjara. Sampai pada suatu malam, ketika kepala sipir penjara melakukan pemeriksaan mendadak, dia mendapati Yesung sedang berada di dalam kamar sel nomor 7. Yonggu kemudian dibawa dan dimasukkan ke dalam sel pengasingan. Sementara Yesung dibawa dan dikembalikan ke panti asuhan. Pada suatu malam, terjadi sebuah kebakaran besar di penjara. Para pegawai penjara segera membuka semua pintu kamar sel dan menyuruh para napi untuk berkumpul di lapangan. Pada saat Yonggu sedang berlari menuju lapangan, dia melihat kepala sipir penjara sedang terjebak di sebuah ruangan. Yonggu berteriak meminta tolong, namun tidak ada yang mau membantunya. Karena melihat api semakin besar, Yonggu pun segera melompat ke dalam kobaran api untuk menyelamatkan kepala sipir penjara yang sedang pingsan dan tergeletak di lantai. Keesokan harinya, kepala sipir terbangun di rumah sakit. Dia menderita sejumlah luka bakar di beberapa bagian tubuhnya. Dokter kemudian berkata kepadanya bahwa dia sangat beruntung karena apabila salah seorang napi tidak menyelamatkannya, dia pastilah sudah mati. Kepala sipir kemudian bertanya kepada sang dokter, siapakah napi yang telah menyelamatkannya. Dokter lalu membuka tirai pembatas tempat tidur. Di sana, Yonggu sedang terbaring dan tak sadarkan diri. Pada suatu hari, Yesung sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Panti asuhan kemudian menelepon ke penjara
dan memberitahukan kepada kepala sipir. Kepala sipir yang merasa berhutang nyawa kepada Yonggu lalu menjenguk Yesung ke rumah sakit. Di rumah sakit, penjaga panti asuhan berkata kepada kepala penjara bahwa Yesung tidak bisa dirawat lebih lama lagi di rumah sakit karena panti asuhan tidak memiliki dana untuk membayar rumah sakit. Di tengah sakitnya, Yesung memohon kepada kepala sipir untuk menangkapnya dan memasukkannya ke dalam penjara supaya dia bisa tinggal bersama dengan ayahnya. Kepala sipir tercengang mendengar permintaan Yesung dan hanya bisa menahan air matanya supaya tidak menetes. Beberapa hari kemudian, kepala sipir lalu memerintahkan kepada anak buahnya untuk menyelinapkan Yesung masuk ke dalam penjara. Dengan cara yang sama ketika pertama kali kepala kamar Yonggu menyelinapkannya masuk. Yesung dimasukkan ke dalam sebuah kardus, lalu diselinapkan ke kamar sel ayahnya. Sesampainya di kamar sel ayahnya, Yesung pun segera memeluk ayahnya. Sejak hari itu, Yesung pun akhirnya bisa bebas bertemu dengan ayahnya di dalam penjara. Karena merasa penasaran dengan kasus Yonggu, sipir penjara kemudian menemui temannya di kepolisian dan meminta berkas penyelidikan kasus Yonggu kepada temannya itu. Setelah membaca berkasnya, kepala sipir seketika menyadari bahwa Yonggu tidak bersalah. Yonggu tidak membunuh anak kecil itu. Di dalam penjara, Yonggu yang kini sudah leluasa bertemu dengan putrinya mulai semangat menjalani hari-harinya. Teman-temannya kemudian berusaha mereka ulang kejadian kasus kematian anak kecil itu. Teman-temannya mendapati bahwa sebenarnya Yonggu tidaklah bersalah. Anak kecil itu meninggal karena kepalanya membentur lantai ketika terjatuh. Teman-temannya pun segera mengajari Yonggu cara berbicara di depan hakim bila hari persidangan tiba. Teman-temannya melatih Yonggu sebaik-baiknya supaya ketika persidangan, hakim bisa mengetahui bahwa Yonggu sebenarnya tidak bersalah. Sementara itu, kepala sipir yang telah mempelajari berkas Yonggu memutuskan untuk menghadap komisaris jenderal polisi yang anaknya meninggal pada kasus Yonggu. Kepala sipir memohon kepada komisaris jenderal kepolisian untuk menyelidiki kembali kasus Yonggu. Kepala sipir bersikeras memohon karena menurut penyelidikannya, Yonggu tidak bersalah. Namun komisaris jenderal kepolisian hanya menatapnya dengan tatapan kosong dan tidak mau menghiraukan permohonannya. Di dalam penjara, Yonggu berlatih dan terus berlatih untuk menghadapi persidangan. Dia berlatih siang dan malam. Kemudian, hari persidangan pun tiba. Yonggu berangkat ke pengadilan dengan diantar oleh kepala sipir penjara. Di ruang tunggu pengadilan, Yonggu masih terus berlatih dan mempersiapkan dirinya. Pada saat dia sedang berlatih, tiba-tiba saja dia didatangi oleh komisaris jenderal polisi. Komisaris jenderal memukulnya berkali-kali dan lalu mengancamnya bahwa apabila Yonggu ingin putrinya hidup, maka Yonggu harus mengaku bersalah. Dia harus mengakui bahwa dia telah membunuh anak kecil itu. Pada saat persidangan, jaksa penuntut bertanya berkali-kali kepada Yonggu, tetapi Yonggu hanya diam dan melamun. Yonggu tidak menjawab sama sekali. Dan ketika jaksa penuntut bertanya kepada Yonggu, apakah dia yang membunuh anak kecil itu, Yonggu kemudian menjawab bahwa dia mengaku bersalah. Dan dia mengakui bahwa dia telah membunuh anak kecil itu. Ruangan sidang pun seketika langsung ribut. Kepala sipir memohon kepada hakim bahwa Yonggu menjawab begitu karena di bawah tekanan dan terintimidasi secara psikologi. Namun Yonggu terus berkata bahwa dia bersalah dan memang benar bahwa dia telah membunuh anak kecil itu. Yonggu juga berkali-kali memohon kepada hakim untuk menyelamatkan Yesung putrinya. Hakim pun kemudian menjatuhkan hukuman mati kepada Yonggu. Setelah menjalani persidangan, Yonggu pun dibawa kembali ke dalam penjara. Dia menjalani sisa-sisa harinya bersama dengan putrinya tercinta dan teman-temannya dengan sangat tenang dan ikhlas. Teman-temannya yang tidak terima dengan keputusan hukuman mati Yonggu sempat membuat sebuah rencana untuk Yonggu supaya dapat melarikan diri dari penjara. Mereka bersama-sama mengumpulkan bahan
untuk membuat sebuah balon udara, kemudian menyusun sebuah acara. Dan ketika acara itu sedang berlangsung, teman-temannya pun membawa Yonggu dan putrinya naik ke atas balon udara itu. Namun, takdir berkata lain. Ketika balon udara itu terbang melintasi pagar penjara, tali pada balon udara itu tersangkut dan balon pun berhenti terbang. Yonggu dan putrinya hanya bisa menikmati momen-momen terakhir kebersamaan mereka dengan memandang indahnya matahari yang sedang terbenam di ufuk barat dari atas balon udara. Keesokan harinya, pada tanggal 23 Desember, Yonggu dan putrinya mengadakan acara makan-makan bersama dengan teman-teman satu selnya. Mereka juga telah menyiapkan sebuah kue ulang tahun. Setelah itu, Yonggu mengeluarkan sebuah hadiah yang telah dipersiapkannya untuk diberikan kepada putrinya. Hadiah itu adalah sebuah tas Sailor Moon impian putrinya. Putrinya kemudian berkata kepada ayahnya, "Ayah, terima kasih telah menjadi ayahku." Putrinya lalu berlutut dan memberikan penghormatan kepada ayahnya sambil bersujud. Yonggu juga kemudian berkata kepada putrinya bahwa terima kasih telah menjadi putrinya. Mereka kemudian saling berpelukan, sementara teman-teman satu selnya hanya bisa memandang momen haru itu sambil menahan air mata. Hari itu adalah hari ulang tahun Yesung putrinya. Dan hari itu juga, Yonggu akan menjalani hukuman matinya. Setelah itu, Yonggu pun berpamitan kepada teman-teman selnya. Putrinya mengantarkannya sampai batas pintu terakhir. Dari sana, Yonggu akan berjalan menuju ruangan eksekusi. Sebelum berpisah, Yonggu berlutut dan berkata kepada putrinya bahwa nantinya dia harus bisa terus semangat tanpa ayahnya. Putrinya berjanji kepadanya bahwa dia akan belajar dengan rajin. Putrinya juga mengucapkan selamat Natal kepada ayahnya. Yonggu memeluk putrinya untuk yang terakhir kalinya dan lalu menyuruh putrinya untuk jaga diri baik-baik. Kemudian mereka pun berpisah. Yonggu berjalan pergi menuju ruangan eksekusi. Setelah Yonggu dieksekusi, Yesung diadopsi oleh kepala sipir penjara menjadi putrinya. Ketika Yesung telah dewasa, dia menjadi seorang pengacara. Yesung membawa kembali kasus ayahnya ke ruang persidangan. Yesung mengumpulkan sejumlah bukti dan juga menghadirkan sejumlah saksi di dalam persidangan tersebut. Setelah meneliti kembali bukti-bukti yang diberikan oleh Yesung dan mendengarkan sejumlah keterangan dari para saksi, hakim kemudian memutuskan untuk mencabut kembali vonis bersalah yang dijatuhkan kepada Yonggu. Yonggu kemudian dinyatakan tidak bersalah dan nama baiknya kembali dipulihkan. Yesung menangis terharu mendengar keputusan hakim. Syukurlah, walaupun ayahnya tercinta sekarang telah tiada, namun pada akhirnya, dia sebagai seorang anak berhasil membersihkan nama baik ayahnya dan memberikan keadilan kepada ayahnya tercinta. Dan film pun selesai. Bagaimana menurut teman-teman cerita dari film yang berjudul Miracle in Cell Number 7 ini? Menurut saya pribadi, ini adalah sebuah film yang mengandung banyak sekali edukasi moral di dalamnya. Salah satu pelajaran yang bisa kita petik dari film ini adalah sayangilah orang tua kita dengan sepenuh hati, syukuri dan hargailah kebersamaan dan waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita. Karena sesungguhnya tidak ada yang lebih menyayangi kita daripada orang tua kita. Terlepas dari apapun kekurangannya, mereka selalu rela mengorbankan apa saja di dalam hidupnya demi kita, anaknya yang tercinta. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita ini sampai selesai.